Hi guys. Nanti papa cooking. Sausage. We're having hot dog. Ya. Ntar before papa listen, Sharon, listen. Ntar sebelum papa pulang, Sharon sama kakak harus mandi. Ya. Ntar kalau papa pulang kalian udah mandi. Oke? Oke, boy? Because papa is cooking. Mami mau mandi ya? Oke. Mami mau mandi. Bye. Bye. Bah. Udah mandi ya guys. Sekarang kita lihat si Pak nih masak. Let's go. What you making, Pak? Ready to go. I'm hungry. Lala. Barbecue. I miss barbecue. And I'm making baked potato in the oven. Oh, look at this. Oh my god. Salad, Potato sauce. Salad. Oh, barbecue. Oh my god. Barbecuing. I'm barbecuing some chicken. And hot dog for pizza. Look at that. Whoa, look at that. Look at that. Well, mom is a really good cook on it. Oh my god. Okay. I don't know. But Lala is ready. Wow. Mama. Oh wait, you're supposed Four? No, it's not. Be careful with the knife, Kak. Let's switch. I was a kid. Why you make like this? I'll try one with 6 and 7. That's okay. Have this in my ear. Go. What? Bring that and I'll just bring this. I'm trying to break this. Kakak, get the water. Yes. Have you just
Where? Barbecue. How you open this thing? Oh. Oh, look at that juice. Where's Rosina? Lahat, ha? Let's go, Rosina. Yeah. Yeah. Where is the Rosina? Get it. Where? This is more easy. Where's the Rosina?
Hai guys, lama banget kita nggak ketemu guys, hampir 1 bulan kita nggak bertalking ria. Biasalah ya, kehidupan orang tuh pasti ada berliku-likunya gitu. Emang beberapa minggu ini aku bener-bener lagi nggak mood bikin video sih. Beberapa kali mengalami masalah, mengalami musibah, tapi alhamdulillah semuanya udah berjalan dengan lancar. Soalnya aku tuh bukan tipe orang yang bisa terbuka di publik gitu loh guys. Maksudnya nggak bisa dengan gampang ngomongin keluh kesah rumah tangga gitu di medsos atau di mana gitu. Aku bukan tipe orang yang kayak gitu, jadi maaf banget guys. Tapi kalau misalkan suatu hari nanti kalian pengen tahu lebih jelas tentang aku, tentang keluarga aku, tentang si Pak nih, tentang anak-anak itu, silahkan aja sih. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, kalau misalkan enggak yang bener-bener pribadi banget, aku pasti jawab. Tapi kalau yang hal-hal yang menurut kita nggak patut di share ke publik itu ya kita nggak bisa jawab. Selagi kita masih bisa jawab, kita pasti bakalan jawab gitu. Aku tipe orang yang nggak gampang bercerita ke semua orang, tapi kalau misalkan orang itu nanya gitu, kalau aku misalkan ngerasa nyaman sih, aku bisa langsung ngasih tahu gitu. Maksudnya menceritakan apa yang mereka tanya gitu. Tapi bukan aku banget kalau misalkan aku yang mulai duluan langsung ngomong gitu kayak orang-orang lain yang pinter ngomong di medsos gitu. Aku bukan yang kayak gitu guys. Jadi masalah segede apapun tuh aku nggak pernah cerita. Jangankan ke temen ya, ke keluarga aja aku nggak pernah cerita. Kalau misalkan cerita tuh paling ke kakak aku ya, ke mama Ana yang deket sama aku. Cerita itu pun ceritanya kalau misalkan udah masalahnya tuh udah selesai gitu guys. Aku nggak pernah cerita yang lagi heboh-hebohnya. Misalkan nih aku punya masalah sekarang, terus aku langsung cerita ke keluarga gitu, nggak pernah sama sekali guys. Aku kalau punya masalah itu pasti selalu aku pendem sendiri. Aku berusaha menyelesaikan masalah aku sendiri. Aku nggak pernah cerita ke orang atau cerita ke keluarga gitu, nggak pernah sama sekali aku. Kalau misalkan cerita ke mereka ya yang pasti udah kelar gitu, udah tinggal manisnya, tinggal cerita doang gitu. Jadi nggak pernah sih aku. Jadi selalu punya cara untuk menyelesaikan sendiri guys, dari dulu sih. Takutnya kan yang merasakan kan kita, yang menjalankan kan kita. Kadang masukan orang tuh bagus, tapi kadang suka nggak cocok gitu, nggak cocok sama keadaan kita, karena kita kan yang ngalamin, yang merasakan gitu. Jadi mungkin buat mereka sih bagus, tapi kan belum tentu di kitanya tuh pas gitu. Jadi ya kalau aku punya masalah gitu pasti aku pendem sendiri guys. Tapi alhamdulillah sih selama ini setiap dikasih cobaan gitu, aku sama si Pak nih bisa menyelesaikan itu dengan cara kita sendiri gitu, tanpa bantuan dari keluarga atau tanpa itu tuh jarang sih. Orang keluarga aku pun kalau misalkan tahu cerita aku gitu ya tinggal cerita aja gitu, nggak yang pas lagi hot-hotnya sekarang terjadi gitu sih, enggak. Kecuali Pak nih yang ngadu ya. Enggak sih. Aduh, ya begitulah namanya kehidupan guys. Jadi ya by the way, apa kabar kalian? Aku sangat merindukan kalian, pingin bercurhat-curhatan, tapi aku bukan tipe orang yang gampang ngomong gitu. Kalau nggak dipancing ngomong gitu, nanya gitu, aku tuh susah guys, susah. Ada teman-teman aku yang di sini yang tahu modelnya aku sih ya. Aku tuh ibarat kaleng, kalau misalnya diketok itu baru keluar isinya. Tapi kalau misalnya dibiarin gitu, aku nggak bakalan bersuara guys. Jadi ya gimana ya orang-orang yang temen-temen aku yang kepo aja sih. Halo kalian, halo kamu yang di sana yang suka kepo guys. Kalian nggak tahu ya, aku belum lama ini mengalami hal yang buruk, paling
aku merasa hal itu tuh yang paling buruk yang pernah terjadi selama aku hidup, guys. Ya Allah, kalian tahu nggak sih, 3 mingguan yang lalu tuh si Pak Ni tuh jatuh dari tangga, guys. Ya Allah, dia tuh tiba-tiba tuh jatuh. Yang bikin aku kaget itu jatuhnya tuh tiba-tiba gitu. Ceritanya tuh aku lagi makan siang sama si Sharon. Si Sharon kan sekolahnya kan lagi istirahat kan. Dia lagi makan siang, makan bareng sama aku di dapur. Nah, si Pak Ni itu baru bangun tidur, langsung aku lihat sih dia keluar, langsung naik ke atas karena katanya sih ada yang harus dikerjain gitu saat itu juga gitu. Dia bangun tidur terus ke atas, ke office kan. Jadi pas udah selesai itu, aku sempat lihat dia tuh ngecek si kakak di kamarnya Sharon. Terus aku tuh kebiasaan kalau misalkan anak-anak atau si Pak nih yang naik turun tangga gitu tuh, kalau misalkan aku di sekitar situ tuh pasti iseng suka ngeliatin gitu loh, guys. Sampai mereka naik sampai di atas, kalau misalkan turun ya sampai di bawah gitu. Aku suka iseng ngeliatin aja gitu, refleks aja gitu. Pokoknya setiap kali mereka naik turun tangga tuh pasti aku liatin. Nah, itu pas lagi makan, guys. Pas aku lagi makan tuh, pas posisinya dia turun, aku lihat dia tuh turun bawa kayak bawa Tupperware gitu ya. Jadi yang biasanya dia tuh tangannya tuh pegangan itu besinya itu karena dia tangannya tuh penuh bawa kayak gini, dia nggak pegangan, guys, nggak bisa pegangan. Nah, sialnya itu sendal yang dia pakai itu sendal Crocs. Semakin lama dipakai itu kan lentur banget itu sendal itu. Aku biasa pakai sendal kayak gitu, walaupun jalan di jalan yang rata pun dia sering kayak nekuk gini loh, guys. Hidungnya tuh yang moncongnya depan tuh sering nekuk kayak gini. Jadi kita kalau jalan tuh tiba-tiba langsung kayak mau jatuh gitu, kayak gitu. Nah, mungkin kalau menurut aku sih, mungkin dia sendalnya itu tiba-tiba nekuk terus jatuh dianya. Yang bikin shock itu, guys, ya Allah. Yang bikin kaget itu, aku awalnya ngeliatin dia kayak gini, terus lihat dia masuk kamarnya si kakak, dia lagi zoom kan si kakak. Terus pas si Pak Ni lagi turun, aku ngeliat lagi kayak gini. Aku pas lagi mau nyuapin si Sharon, tiba-tiba dengar gludak. Ya Allah, ini jantung, guys, jantung rasanya tuh mau copot. Pikiran aku tuh, ya Allah, yang apa sih yang berita yang tersebar selama ini kayak orang yang kena koronce itu kan tiba-tiba langsung jatuh, langsung nggak sadarkan diri gitu kan, guys. Pikiran aku tuh kemana-mana, guys, ya Allah, karena nggak ngelihat awalnya dia jatuh tuh kayak apa gitu. Tiba-tiba kan dia turun sehat kok langsung gludak gitu, jatuh gludak gitu, langsung terguling-guling gitu loh, guys. Suaranya tuh kayak guduk. Ya Allah, ya Allah, aku sampai shock, aku teriak kenceng banget, apa gitu. Si Sharon juga langsung lompat aja tuh, langsung lari nyamperin dia. Dan yang namanya orang jatuh tuh pasti shock ya, guys. Siapapun, jangankan jatuh dari tangga, guys, orang kepleset gitu aja langsung bawaannya tuh kita tuh kagetnya setengah mati ya kan. Itu si Pak Ni tuh jatuh berapa kali terguling itu, guys, masih lumayan tinggi sih. Ya Allah, pikiran aku tuh udah kemana-mana deh. Makanya ya itu juga salah satunya, makanya aku stuck, jadi berhenti nggak bikin video gitu kan. Masa iya sih kayak gitu dibikin konten, ya buat cerita aja, biar kita hati-hati lah ya. Nah, itu pas aku tuh inget banget kata orang, kayaknya sih kakak aku yang laki-laki yang ngomong, kalau ada orang jatuh itu mendingan jangan langsung dibangunin kayak gini, diemin aja dulu sampai dia tuh bener-bener bisa bangun sendiri, baru itu kita tahu kalau dia tuh nggak kenapa-napa. Ya selain kayak gitu juga kita mesti hati-hati juga, mesti cek ke dokter kan guys. Jadi pas si Pak Ni jatuh, aku langsung pegangin yang belakang gitu, dianya shock kan, akunya apalagi dianya yang jatuh shock, aku yang lihat, bener-bener ngelihat pakai mata kepalaku sendiri, aku lebih shock lagi. Itu misalkan di kalau orang saking lebaynya, ibarat diginiin pakai pisau aja nggak berdarah, saking kakunya, saking shocknya aku, guys. Bener-bener takut banget tuh aku ngeliat si Pak Ni kayak gitu. Dia jatuh awalnya tuh denger suara gludak, langsung aku nengok kan, dianya tuh langsung
dia tuh jatuhnya tuh pas seinget aku karena aku ngelihatnya juga karena campur-campur antara kaget, takut, kayak nggak percaya gitu loh guys. Kok bisa sih orang turun nggak kenapa-napa, kok tiba-tiba langsung jatuh gitu? Apa jangan-jangan amit-amit? Pokoknya yang namanya orang kayak gitu pikirannya pasti semrawut nggak karu-karuan deh guys. Antara hidup mati kan, ya Allah, itu benar-benar ya Allah, astagfirullahaladzim. Itu pas dia jatuh itu aku ngeliat kayak dianya tuh kayak terjungkal gitu loh guys, tapi nggak pakai kepala gitu. Dia tuh kayak gini, mungkin bener si Pane itu sendal, gara-gara sendal keramat itu kali nekuk kayak gini, jadinya dia kayak gini. Jatuhnya tuh dia miring nahan. Yang namanya orang jatuh kan pasti refleks kan guys, jadi dia tuh jatuhnya tuh miring gini, otomatis posisinya tangga kan turun curam kayak gini, jadinya dia gini miring kayak gini, otomatis terguling lah dia. Jadi terguling 1 terus 2 tuh langsung nyampe di bawah gitu. Jadi sininya tuh nahan dia guys. Ya Allah, itu padahal lumayan agak tinggi loh guys, masih orang belokan turun gitu, masih di tengah-tengah kok itu dia gininya tuh. Tapi alhamdulillahnya guys, aku masih bersyukur banget karena nggak luka apa-apa sih, cuman lecet di bagian kaki sama lebam sini. Terus aku tuh saking takutnya, aku ngomong sama si Pane, ke dokter itu sebenarnya aku cuma pingin cek, pingin meyakinkan diri aku ini orang nggak kenapa-napa gitu. Takutnya yang namanya luka di dalam atau gimana, amit-amit jangan bayi itu kan lebih mengerikan kan guys. Kalau misalnya cuma lecet-lecet kelihatan gitu sih, berdarah gitu sih masih mending diobatin di luar. Kalau misalnya di dalam, coba ngerinya tuh di situ. Dan si Pane orangnya kan keras kepala, nggak mau denger omongan orang gitu. Jadi pas waktu dia jatuh itu langsung pikiran aku pokoknya harus ke dokter nih, harus dibawa ke rumah sakit gitu. Sekalipun nggak luka apa-apa, cuman gores-gores di kaki sama ini lebam kan, jadi aku tetap ngotot ke dokter, dianya nggak mau. Akhirnya apa guys, saking gondoknya kakaknya aku telepon guys. Aku telepon dim-dim. Jadi posisinya tuh pas aku lagi mau nidurin anak-anak, jadi di kamarnya si kakak. Pas dianya si Pak ini kan di kamar sini, dia ngomong nggak apa-apa. Terus pas udah biasa aja sih dia menceritakan itu, katanya sih sendal yang nekuk kayak gini awalnya. Tapi yang namanya gimana sih guys, orang lihat suami jatuh kayak gitu, masa iya sih kita nggak khawatir orang? Bener-bener mending kalau masih kepleset tuh di tangga loh guys, Tapi alhamdulillahnya itu guys, bener-bener nggak kena kepala atau nggak luka, nggak tangan atau patah tulang. Ada orang yang cuman kepleset aja patah tulang, ada kan guys. Itu alhamdulillah banget, itu orang Superman kayaknya, itu bener-bener tulangnya tuh tulang dari besi. Ya Allah, aku bener-bener bersyukur banget ya Allah. Orang ada yang kepleset jatuh, itunya tulangnya geser, ada yang jatuh kesleo aja sininya patah. Aduh ya Allah, pikiran aku tuh udah kemana-mana guys. Nah pas aku telepon itu, aku bilang sama si kakaknya tuh malah ngiranya tuh ya kenapa-napa, orang seumuran segitu jatuh di tangga kan, mikirnya kan yang aneh-aneh kan guys. Jadi dia tuh malah, aku belum sempet ngomong, aku masih nahan napas, masih ngatur napas biar nggak kebawa perasaan gitu. Dianya kenapa, kamu jujur sama aku, jujur ya, jangan ada yang ditutupin apaan, orangnya aja melototin di situ, disuruh ke dokter malah nantangin yang nyuruh ya kan. Aku ngomong sama kakaknya si Pak nih, jadi sama aku nggak mau nurut, mungkin kamu kakak satu-satunya, mungkin dia mau dengerin omongan kamu gitu. Ternyata nggak mempan guys, nggak mempan. Disuruh sama kakaknya itu bener-bener nggak mau, sama aja gitu, malah kayak ngeledek gitu. Tapi terus aku ngomong pelan-pelan sama si Pak nih, kalau kamu masih peduli sama aku, masih sayang sama, aduh. Ya intinya gitu guys. Jadi intinya pada akhirnya tuh dia cek
dia cek sendiri ke dokter, di ronsen segala macam. Alhamdulillah guys, alhamdulillah nggak ada apa-apa. Alhamdulillah itu semuanya di ronsen itu yang jatuh-jatuh itu nggak ada yang serius gitu, maksudnya ya, cuman lebam di sini doang, di bagian nih sini, di tengah-tengah siku, bukan di sikunya sih, di daging dan di sini nih guys, di situ. Terus sama kakinya tuh lecet-lecet gitu. Udah alhamdulillah ya Allah. Nah, itu tulangnya tulang Superman guys, itu bener-bener otot, ibarat orang Jawa kalau orang Jawa bilang otot kawat balung besi guys, beneran deh, bener-bener nggak nyangka banget ya Allah. Alhamdulillah tuh. Akhirnya dia tanpa disuruh, ya itu aku ngomong, kalau kamu masih peduli gitu, intinya masih sayang sama kita, ya ceklah gitu. Tahu sendiri gitu guys. Ya terus akhirnya habis meriksain si kakak beberapa hari kemudian, karena dia kan kakinya kan alergi hawa, katanya sih alergi perubahan cuaca. Nah pas setelah itu dia sendiri ke sana guys. Katanya di ronsen nggak ada apa-apa, cuman yang namanya orang kepentok aja, kita sininya benjol ya kan, kita kena apa sininya biru. Nah itu cuman wajar kayak gitu doang guys. Alhamdulillah ya Allah. Kalian, aku kalau masih merem kayak gini, kadang tuh suka apa sih, masih suka kebayang gimana posisi dia pas jatuh gitu. Bener-bener aku tuh ngeliat loh guys, bener-bener ngeliat pakai mata kepala aku sendiri, bukan katanya gitu. Pas gludak gitu kan aku langsung nengok itu gimana dia jatuhnya, mendaratnya tuh gimana gitu. Walaupun di sini tuh langsung shock, kayak nyawa mau dicabut kita, antara sadar nggak sadar gitu, ngelihat suami jatuh kayak gitu kan, dengan badan dia yang segede gitu, kayak antara kayak ngimpi, kayak nggak percaya gitu, kok bisa sih, gimana ceritanya orang tadi turun gagah bener kayak gitu, nggak kenapa-napa, kok tiba-tiba jatuh kayak gitu. Ya kita mikirnya apa ini orang amit-amit ya Allah tiba-tiba pingsan, atau karena dia tuh pingsan terus makanya dia jatuh terguling-guling, atau gimana ya, namanya orang guys, takutnya luar biasa tuh. Aku aduin sama kakaknya, tapi ternyata kakaknya juga nggak mempan. Terus dia ngomong sama aku, nggak apa-apa kok, dia yang lebih tahu, dia yang punya badan, jadi dia yang lebih tahu. Apalagi kan si Pak ini kan, jangankan hal-hal kayak gitu yang serius ya, yang sakit apa dikit aja langsung dokter, sakit apa dikit langsung ditensi darahnya, sakit berasa apa dikit langsung dicek gitu. Masa iya sih kalau misalkan patah tulang apa gimana gitu, orang pasti nggak bisa gerak kan guys, nggak bisa jalan, nggak bisa apa gitu. Alhamdulillah aku bener-bener sangat bersyukur banget itu dia bangun dengan gagahnya. Cuman dia agak shock pasti pas jatuh itu, dia langsung minta Coca-Cola yang biasa itu kan kadar gulanya kan banyak kan guys, jadi atau mungkin dia kadar gulanya tuh drop, jadi dia tuh kelayangan atau gimana gitu. Dia ya cuma itu doang, cuman lebam-lebam gitu doang sih, selebihnya ya udah hampir sebulan yang lalu guys kejadiannya. Aduh ya Allah, aduh tuh orangnya tiap malam sekarang masih fitness tuh, malah aku yang beberapa hari ini lemah letih, lesu, letoy karena bawaan mens juga, jadi males. Jadi alhamdulillah kita masih dilindungin guys, yang kuasa tuh masih sayang sama kita. Ya Allah bener-bener makanya aku kenapa nggak bikin video ya karena itu juga. Tapi kan sebelum si Pak ini jatuh juga, kita juga ada yang namanya orang kehidupan rumah tangga, ada masalah-masalah sedikit, jadi yang bikin aku down tuh ya itulah. Tapi sekarang kita udah baik-baik aja guys ya. Adek bobo yuk. Aku teriak sampai sekencang-kencangnya tuh, apa lu, sambil lari. Orang-orang di dapur lagi makan juga kan, mereka pada lompat, pada berhamburan itu. Kenapa yang bikin shock lagi tuh karena jatuhnya dia tuh barengan sama Tupperware yang jatuh itu guys, Tupperware kosong, jadi gludak, seakan-akan tuh kayak kepala, antara kepala tulang gitu terbentur-bentur gitu, padahal gludak-gludaknya tuh yaitu Tupperware kosong itu. Dianya pas jatuh kayak gini tuh bukan kepala yang mendarat, dia
kayak terjungkel gitu langsung jatuh kan. Kalau misalkan di lantai biasa sih dia jatuhnya miring deh, karena itu tangganya kayak gini, jadi pas dia jatuh miring kayak gini langsung kayak roll depan gitu. Cuman bukan roll depan sih, kayak cuman berguling gitu, tapi ininya tuh enggak kena sama sekali guys, bener-bener nggak ada luka apa gitu. Dianya juga ngerasain karena yang jatuh kan. Aku juga heran, aku jatuh tapi ini yang heran, yang bikin aku terheran-heran tuh kepalaku tuh nggak terbentur gitu. Alhamdulillahnya kayak gitu. Kebayang nggak guys, itu tangga kayak gini kalau orang jatuh amit-amit jangan bayi, ya Allah, astagfirullahaladzim, jatuh kayak gini coba gimana guys, jadi kayak koprol gitu, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ampunilah segala dosa hamba ya Allah. Kalian nggak pernah tahu rasanya gimana guys gitu, ngeliat suami segede gitu jatuh di tangga, coba ya Allah. Itu aku keinget orang ada yang ngomong kalau orang jatuh diemin dulu biar bangun sendiri gitu. Dia juga nolak kan, mau aku bangun, ayo pak, ayo aku bantuin gitu. Dianya kan enggak ntar dulu gitu, karena dia puyeng kali itu, shock kan, bener-bener kayak kejatuhan duren gitu kan. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tapi alhamdulillah tuh orang bener-bener sehat. Itu patut dicontoh si Pak nih, dari usia muda dia selalu vitamin, olahraga, terus makanan juga dijaga dia. Pokoknya kesehatan tuh nomor 1. Makanya di usia dia yang nggak muda lagi kan, itu strong banget aku akuin. Bahkan anak-anak yang muda gitu main bola atau apa kesleo dikit itunya patah tulang lah atau apalah gitu. Alhamdulillah dia enggak loh guys, ya Allah, alhamdulillah banget ya. Dia bisa langsung bisa jalan biasa gitu, kayak nggak ada apa-apa ya. Cuman lukanya itu goresannya tuh sampai sekarang masih udah kering sih, cuman luka-lukanya tuh masih kayak apa sih, gores-goresan gitu di kaki gitu, udah kering, tinggal ngelupas aja gitu. Sama tangannya sini tuh masih agak biru ya. Yang namanya kebentur loh guys, di anak tangga itu kan apa sih, tajam kan itu, dianya nahan refleks gitu, nahan kayak gini, guling gini, jadi pakai tangan gini ya. Ya Allah, ada aja sih. Tapi alhamdulillah kita semua masih diberikan kesehatan, masih dilindungi sama yang kuasa. Itu udah cukup, sangat-sangat bersyukur aku guys. Udah nggak minta apa-apa lagi selain keluarga diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan buat menghirup udara di dunia ini. Udah nggak macem-macem lah, udah mintanya itu aja ya guys, karena kesehatan itu sangat amat mahal. Adik, bubu yuk, jam berapa nih kak? Hah? Aduh, nggak usah pura-pura kali ya. Jam berapa itu? 12:30 ya dek. Udah jam 12:30 nah, bubu yuk. Let's go. Let's go. Nah, kakaknya itu yang nenangin diriku guys. Dia ngomong dia bukan anak kecil, dia lebih tahu badannya dia sendiri gitu, jadi kamu jangan khawatir gitu. Parah. Pas udah itu, pas anak-anak udah tidur, terus aku balik ke kamar, si Pak ini langsung mau ngadu sama Rina gitu. Ya habis orang nggak dengar omongan aku, ya kali aja gitu kan, kakaknya dia kali aja dia masih mau dengerin omongan kakaknya dia, malah sama aja. Tapi dia sadar diri karena kekhawatiran aku, jadi dia ya udah pengen membuktikan kalau dia tuh baik-baik aja gitu. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Superman guys, Gatot Kaca otot kawat balung wesi.
Ya dek, ya. Oh, kayaknya udah ngantuk dia guys. Ya udah, aku mau siap-siap nyiapin. No apa? Mau siap-siap nyiapin ranjangnya mereka. Terus biar dia bisa tidur. Terus ya udah. Cuman aku mau update gitu aja sih guys. Makanya aku beberapa minggu ini menghilang dari peredaran. Itu dia, itu masalahnya. Salah satu masalah yang ada di ubun-ubun aku guys. Jadi yang bisa, ya karena udah selesai, udah semuanya udah berjalan seperti semula, udah sehat semuanya. Jadi aku bisa share apa yang udah aku alami selama ini. Nah, by the way, terima kasih sudah menonton guys. Semoga kalian tetap merindukan kita, jangan bosan sama kita. Ya, kita bakalan kembali lagi sama cerita-cerita yang lebih menarik. Jangan yang seperti sekarang ini guys, yang mengerikan guys. Yang sangat amat mengerikan. Ya udah, aku udahi dulu videonya hari ini ya guys. Semoga ini jangan ada masalah yang mengerikan lagi. Yang namanya orang hidup ya pasti ada masalah, cuman jangan yang sampai mencelakai kita semua gitu. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, diberikan usia yang panjang, diberikan kemudahan dalam mencari rezeki. Terus buat kalian juga selalu sehat dimanapun kalian berada. I will see you in the next video guys. Okay, bye, good night, say good night. Terima kasih sudah mendengarkan ocehan-ocehan kita. Bye guys, good night. Muah. Good night. Wah, ngantuk. Wah.